Yang Angkat bantu salib. bawa salib. Ya bukan sih? Ngawur. Bukan. Stop dulu ya. Sebelum lanjut nonton videonya, Klik subscribe, jangan lupa Klik like. klik lonceng notifikasinya. selamat menonton. Terima kasih. Berkah dalam. Halo semuanya, ada JBR tapi bukan motor. Apaan tuh, Kak? Calling Bareng Romo. Hai teman-teman. Hai. Halo. Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya, walaupun secara daring. Ya ini demi keamanan kita juga kan ya, apalagi udah ada protokol kesehatan, jadi kita juga harus ini kan ngikutin apa yang udah ditentuin sama pemerintah. Betul banget tuh Mbak Apel. Nah, tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita kenalan dulu. Soalnya kalau nggak kenal nanti nggak sayang katanya. Betul banget. Kenalin ya, betul aku banget. Eko. Aku Avel. Aku Tata. Oh iya, sebenarnya aku mau tanya nih, tema kita tuh CBRI kali ini tuh apa sih, Kak? Jadi tema kita kali ini itu adalah Santo Yusuf. Coba tebak, ada yang tahu nggak kenapa tema kita Santo Yusuf? Aku mau coba jawab Kak. Kenapa tuh? Ini karena Santo Pelindung Gereja Bintaran, gereja kita adalah Santo Yusuf. Iya kah? Oh, bisa. Apa karena ini po, tanggal 19 tuh, apa karena kita tanggal 19 ini kita merayakan Santo Yusuf juga atau gimana? Benar nggak? Benar banget, semuanya benar. Tapi Oke. selain itu, tahun ini Paus Fransiskus itu melalui dokumen Patris Corde mengumumkan dimulainya tahun Santo Yusuf. Oh, gitu toh. Tapi. Kita cuma Mm-mm. bertiga aja nih. Oh, enggak dong. Enggak ada siapa. Pastinya kan kita udah menyiapkan narasumber Narasumber yang dong. wow. Iya, betul banget. Iya. Pastinya. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa yang bakal jadi narasumber kali ini? Romo siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa ya? Siapa? Nggak tahu nih. Siapa sih, Kak? Kepo Nggak tahu. aku. Daripada bingung-bingung, mending langsung aja kita sambut narasumber kita, Romo Bernard. Halo. Halo, Romo. halo, Romo. Romo. Halo, Romo. Gimana kabarnya? Selamat siang. Baik. Baik. Tuhan. Puji Romo, apa Tuhan. kabar Romo? Baik sekali. Oke. Mantap, Mo. Kita harus sehat-sehat ya, Mo. Amin. Ini Mo, jadi tema CBR kali ini kita akan mengangkat topik mengenai Santo Yusuf. Ya, Jadi tadi kan katanya tuh tahun ini disebut sebagai tahun Santo Yusuf. Nah, sebenarnya tuh kenapa sih diperingati di tahun ini gitu, Mo? oke. Kenapa tahun ini ditetapkan sebagai tahun Santo Yusuf oleh Paus Fransiskus, Paus yang sekarang? Yang pertama, Paus Fransiskus itu mau memperingati 150 tahun gereja diserahkan atau ditetapkan dalam perlindungan Santo Yusuf. Jadi 150 tahun yang lalu, Santo Yusuf ditetapkan sebagai pelindung gereja universal. Dan itu ditetapkan mulai 8 Desember 2020 dan nanti akan berakhir 8 Desember juga 2021. Jadi rentangnya 1 tahun untuk tahun Santo Yusuf ini. Begitu. Gitu tau mau jadi. Mungkin ini mau ada pertanyaan juga nih. Mungkin kan dari teman-teman muda tuh kan kayak tahu nih Santo Yusuf siapa gitu kan. Tapi mungkin belum kenal nih. Sebenarnya Santo Yusuf itu siapa sih gitu loh, Mo. Ya, Tunggu, menurut kalian Tunggu, siapa? Mo. Kalau Ya, menurutku, Santo Yusuf tuh suaminya Maria, terus ayahnya Yesus. Ya mestilah. Betul pastinya. Terus keturunan Daud, terus sama dia itu kalau nggak salah tukang kayu dari Nazaret. Bener nggak, Mo? Oke, benar. Di dalam kitab suci sendiri sebenarnya Santo Yusuf atau nama Yusuf itu disebut 3 kali. Yang pertama dalam Perjanjian Lama, Santo Yusuf itu disebutkan dalam kitab Kejadian sebagai anak Yakub
yang nanti akan dibuang kemudian menjadi penyelamat bangsanya. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi dikatakan oleh Tata, yaitu Yusuf suami Maria. Dan yang ketiga, kalau kalian ingat saat jalan salib, ada lagi nama satu lagi Yusuf, yaitu Yusuf dari Arimatea. Kalian tahu kisahnya apa? Apa yang dikerjakan Yusuf Arimatea? Aduh, aku lupa, Mo. Dan Kalau bantuin kalian itu nggak Oh, sih? iya. Yang Angkat bantu salib. bawa salib. Ya, bukan sih? ngawur. Bukan. Aduh, salah banget. Wah, Aduh. Simon Aku dari lupa. Kirene itu. Oh iya, betul. Simon Eh, dari Arimatea. Yusuf Arimatea. Pada bagian Lupa. akhir jalan salib, ingat nggak? Yang ngambil iya bukan ya? Oh, yang itu yang ngambil manggil jasad Yesus yang datang ke Kan Yesus dari salib. Pilatus. iya itu kan. Ya, meminta Pilatus untuk menguburkan Yesus. Jadi ada 3 nama Yusuf. Yusuf yang pertama anak Yakub, Yusuf suami Maria, dan Yusuf dari Arimatea. Nah, untuk tahun ini yang dimaksud dengan tahun Yusuf tentu saja tahun Yusuf sebagai suami Maria atau ayah Yesus. Jadi pelindung Gereja Bintaran kan juga Santo Yusuf atau nama lain juga Santo Yosef. Yusuf dan Yosef itu sama begitu. Jadi itu 3 hal yang mungkin bisa kita ketahui, ada 3 pribadi dalam kitab suci yang bernama Yusuf. Sementara Yusuf yang kita peringati saat ini atau yang sedang kita bahas adalah Yusuf suami Maria. Oh, Itu ya, Mas. Nah, Romo, kalau di bacaan Injil Matius itu kan Yusuf memutuskan untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Nah, terus dalam kitab Matius itu juga dijelaskan bahwa Allah mengutus seorang malaikat untuk menerangkan kepada Yusuf bahwa anak yang ada di rahim Maria itu berasal dari Roh Kudus. Terus kenapa Yusuf itu percaya kalau yang hadir dalam mimpinya itu adalah malaikat, Mo? Oh, ini Mo, sama sekalian nih. Kenapa Santo Yusuf yang dipilih Allah? Kenapa tuh, Mo? Kalian itu sangat anak muda. Yang pertama, Injil Matius itu memberikan kesaksian pada kita bahwa Santo Yusuf itu adalah orang yang baik hati dan juga sederhana. Santo Yusuf itu disebut sebagai anak Daud. Maka kenapa yang dipilih adalah Yusuf, salah satunya ini adalah penggenapan dari nas kitab suci bahwa akan lahir penyelamat dari keturunan Daud. Maka Yusuf sebagai keturunan Daud itu menjadi dalam silsilah Yesus yang ada di kitab suci kan dikatakan Yakub memperanakkan Yusuf, kemudian Yusuf memperanakkan Yesus. Maka dari situ akan ada kaitannya dengan tata Daud atau Raja Daud. Nah, maka nas kitab suci bahwa penyelamat itu lahir dari keturunan Daud menjadi terpenuhi. Kemudian kita bisa lihat juga kenapa Yusuf begitu yakin bahwa yang berkata-kata dalam mimpinya adalah malaikat. Hal ini tentu kita bisa lihat bahwa Yusuf itu memiliki kedekatan personal dengan Tuhan. Dia itu orang yang mempunyai iman sangat kuat. Kalau kita melihat kisah-kisah selanjutnya, bagaimana Yusuf begitu taat ketika dia mendengarkan apa yang dikehendaki Allah, baik melalui mimpi atau dikatakan oleh malaikat. Jadi kalau kita mau mempunyai keyakinan atau kepastian terhadap sebuah pilihan hidup, itu kita harus bertanya kepada Tuhan dan kita mau terbuka serta peka, kira-kira kehendak Tuhan itu apa, supaya kita punya kepekaan itu, dekat-dekatlah dengan Tuhan. Sering-seringlah berdoa. Ya, begitu. Jadi Yusuf itu percaya kalau itu adalah utusan Tuhan karena dia sudah mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Allah dengan baik. Tentunya karena imannya juga udah kuat gak sih, Mo? Ya, betul. Karena imannya sangat maju dan kuat. Oke. Mo, aku masih penasaran nih. Sebenarnya gimana sih keadaannya Yusuf ketika Yesus itu sudah beranjak dewasa?
Soalnya kan kalau di Alkitab kayak jarang yang menceritakan tentang Yusuf. Ya, memang di dalam kitab suci itu jarang sekali berkisah tentang Yusuf. Yusuf hanya muncul pada bagian awal-awal, terutama ketika Yesus proses mau lahir, pergi ke Mesir, macam-macam itu ada. Kemudian terakhir Yusuf disebut dalam Alkitab adalah ketika Yesus berumur 12 tahun, yaitu ketika Yesus ketinggalan di bait suci. Dan di situ ditunjukkan bahwa ketika Yesus ditemukan itu kan Maria masih bersama Yusuf, dan setelah itu tidak ada lagi pembicaraan yang membicarakan tentang Santo Yusuf. Dan bagi beberapa ahli ini dianggap bahwa itu menjadi patokan bahwa setelah peristiwa itu ketika tidak dibicarakan maka ada kemungkinan besar Santo Yusuf sudah meninggal. Kemudian ada lagi yang percaya bahwa Yesus itu memang benar meninggal sebelum Yesus berkarya. Yusuf meninggal sebelum Yesus berkarya. Ini buktinya adalah ketika di kayu salib, ketika Yesus mau meninggal, itu kan mengatakan kepada Maria, "Ibu, ini anakmu," dan kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dan ini sebagai sebuah kepercayaan atau budaya Yahudi, bila ada yang meninggal, maka dia akan dipercayakan tentunya kepada suaminya kalau dia masih memiliki suami. Baru dipercayakan kepada orang lain bila dia sudah tidak mempunyai suami, maka dipercayakan kepada Yohanes, murid Yesus. Itu menunjukkan kalau Bunda Maria saat itu sudah janda, maka Santo Yusuf sudah meninggal berarti. Kemudian juga didukung bahwa di dalam beberapa ahli, ketika pernikahan di Kana itu juga Yusuf tidak ada. Jadi ketika Yesus mengawali karyanya, mukjizat pertama yang dilakukan, Santo Yusuf juga sudah tidak dibicarakan. Artinya dalam pesta pernikahan itu yang datang hanya Bunda Maria dan Yesus. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Santo Yusuf sudah meninggal sebelum Yesus memulai berkarya. Karena karya awal mukjizat pertama di Kana sudah tidak ada Santo Yusuf, dan dibicarakan terakhir kali adalah ketika Yesus ketinggalan atau tertinggal di bait Allah. Begitu. Jadi begitu ternyata sejarahnya. Apa alasannya kok yang dibahas hanya sedikit? Itu karena Iya. Ada cerita di balik itu semua. Oke. Oke, Romo, ini aku mau gantian nanya dong. Oke, apa? Kan waktu itu pas Maria mengandung Yesus, itu kan banyak yang berpikiran negatif sama Bunda Maria karena Maria waktu itu mengandung tapi belum menikah secara sah sama Santo Yusuf. Nah, tetapi Santo Yusuf ini kayak yakin banget sama pilihannya untuk tetap sama Maria. Nah, menurut Romo sendiri, gimana cara kita untuk meyakinkan diri kita dalam menentukan pilihan kita biar yakin gitu mau kayak Santo Yusuf? Ya, yang pertama kalau kita bisa membaca lagi kisahnya, yang pertama Santo Yusuf itu adalah orang atau pribadi yang sangat dekat dengan Allah. Maka kalau kamu mau mengetahui atau mempunyai pilihan yang sungguh yakin, pertama-tama doakanlah pilihanmu itu. Bersatulah kepada Tuhan. Jadi kalau kamu mempunyai pilihan, katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya ingin memilih ini, tapi biarlah Engkau sendiri yang membimbing. Seandainya ada pilihan yang lebih baik, tunjukkanlah jalan saya untuk memilih yang lain. Tapi kalau ini sudah yang terbaik dan menjadi seturut dengan kehendak-Mu, berikanlah saya keteguhan hati untuk tetap memilih yang ini. Jadi yang pertama, kamu harus dekat dulu dengan Tuhan. Persatukanlah semua peristiwa hidupmu, pilihan-pilihan hidupmu itu dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kamu mau menerima. Ini juga dialami oleh Santo Yusuf.
Ketika menerima menerima Maria sebagai istrinya, kemudian menerima kelahiran Yesus, dia kan ada kesusahan, harus pergi ke Mesir mengungsi, kembali lagi mendaftarkan cacah jiwa dan semacamnya, itu kan sulit. Nah, setiap pilihan pasti memiliki resiko. Tapi resiko itu bukan berarti pilihanmu salah. Pilihan itu memang selalu ada kesulitan, ada sesuatu yang mungkin kayak rintangan, tapi itulah yang harus diterima. Diterima sebagai sebuah proses pemurnian dari pilihan. Dan yang ketiga, kita harus mau berani dan kreatif. Kalau menghadapi sebuah tantangan atau kesulitan dalam pilihan, kira-kira solusinya apa ya? Harus berani out of the box. Jadi kita cari, ini pilihan saya sudah ini, saya yakin, kok ini kebentur-bentur terus, misalnya kamu pengen kuliah di universitas negeri ternama yang sainganmu banyak sekali, maka harus berani dan kreatif, artinya piye carane belajar dengan segala upaya mengoptimalkan kemampuanmu, potensimu itu digali supaya benar-benar bisa mendukung apa yang kamu pilih. Kemudian yang terakhir, itu seperti halnya Santo Yusuf, itu adalah seorang yang bekerja. Pilihan itu hanya akan menjadi sebuah wacana kalau itu berhenti hanya dengan meributkan ini benar apa salah, ini benar pilihan atau tidak, tapi harus diwujudkan supaya pilihanmu itu menjadi nyata, menjadi sebuah sesuatu yang menghasilkan buah. Nah, dengan begitu kamu akan yakin, oh ya, pilihanku benar. Kenapa kok benar? Karena ini berbuah baik. Maka itu. Jadi kalau kamu mau meyakinkan pilihan, pertama tadi, kamu harus dekat dengan Tuhan, persatukan apa yang kamu pilih, yakinkan bahwa itu adalah juga pilihan yang diinginkan Tuhan. Yang ketiga, menerima segala tantangan, menerima segala, mungkin juga ada kegagalan atau kesulitan, karena itu adalah salah satu proses untuk pemurnian dari pilihan. Yang ketiga adalah berani secara kreatif mencari jalan keluar dan solusi dari setiap permasalahan. Dan yang keempat, mau mengusahakan, mau bekerja, agar pilihan itu benar-benar menjadi pilihan yang terbaik. Begitu Eko, kira-kira. Jadi gitu. Oke. Oh, sama ini, Mo. Apa? Pernah nggak sih kayak Tuhan tuh menolong Romo dalam menentukan pilihan gitu? Dalam kehidupan sehari-hari mungkin. Pernah nggak, Mo? Oh ya. Pengalaman saya sendiri tentang bantuan atau bimbingan Tuhan dalam hidup sehari-hari, itu seringkali baru dirasakan setelah hal itu sudah berlangsung. Artinya, bukan kita otak-atik gatuk, bukan, tapi kita tahu bahwa kenapa ini terjadi, oh karena selalu ada alasan untuk terjadinya sesuatu. Misalnya, beberapa waktu yang lalu, itu saya pernah sakit. Kemudian saya sebelumnya kenal dengan seseorang yang bisa menyembuhkan karena dengan pijat. Nah, pada saat itu ketika saya sakit, itu saya untungnya sudah kenal dengan orang yang bisa memijat itu. Jadi ketika yang pertama itu ketemu itu ya hanya sekedar, oh ya ini pokoknya bisa mijat gitu toh. Ternyata pertemuan yang pertama itu adalah sebuah antisipasi ketika saya memerlukan, ketika saya sakit, ternyata saya sudah punya koneksi. Oh ya, ini pas keseleo, maka ini pas. Langsung saya kontak orang itu misalnya. Nah, kalau ini dianggap sebagai sebuah peristiwa yang kebetulan atau peristiwa biasa, ya kita hanya melihat itu sebagai sebuah peristiwa yang biasa. Tapi kalau kita mau melihat itu secara lebih mendalam, kemudian kita kaitkan dengan pengalaman rohani, itu adalah salah satu contoh bukti bahwa Tuhan itu berkarya dalam hidup kita melalui hal-hal sederhana dan melalui orang-orang di sekitar kita. Jadi kenapa kita itu harus punya teman banyak, kenapa kita harus sering-sering berkumpul, kenapa kita harus sering mengenal, itu adalah
Suatu saat kita itu akan saling terkoneksi, kita itu akan saling melengkapi, kita akan saling membutuhkan, dan ketika itu terjadi, kalau kita sudah punya jaringan, sudah punya teman banyak, sudah punya kenalan, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau kamu tanya pengalaman dibimbing Tuhan, itu banyak. Misalnya kamu yang muda-muda pernah jadi mak comblang atau dicomblangi, istilah comblang itu masih ada nggak tuh? Kalian Masih kenal nggak? mau, masih mau dijodoh-jodohin gitu kan mau. Ya, dijodoh-jodohin misalnya. Kalian misalnya kenal Eko, kenal Avel, kemudian pas Eko jomblo, ternyata Avel punya teman. Nah, seperti itu kan ya bisa saja itu menjadi sebuah jalan bahwa Tuhan itu membantu kita melalui orang-orang lain. Maka UMK itu sering-seringlah berkoneksi dan berkumpul supaya tidak jauh dari jodoh, ya. Betul banget. Waduh. Ya, oke. Apalagi? Gini Mo, kalau di masa-masa sekarang ini, apakah kita masih bisa nemuin sifat-sifatnya Santo Yusuf di sekitar kita? Kalau masih menemukan, tentu ya bisa ya. Hanya yang bisa mewujudkan sifat-sifat Santo Yusuf itu ya kita semua, termasuk kalian. Misalnya, kalau kita mau belajar dari dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, dikatakan di sana bahwa Yusuf adalah bapak yang dikasihi. Artinya Yusuf itu adalah orang, kalau kita mengasihi seseorang kan pasti orang itu baik. Tidak ada kita mengasihi orang yang jutek, orang yang selalu nyinyir gitu, biasanya kita akan susah untuk mengasihi kan. Maka kita bisa belajar dari sosok atau pribadi Yusuf ini yang dikatakan sebagai bapak yang dikasihi dengan cara jadilah orang yang baik, jadilah orang yang mau terbuka supaya orang itu mengasihi kamu. Tapi tidak tebar pesona ya. Tidak semuanya kamu baik-baiki semua. Iya, betul. Iya, bisa. Harus sesuai dengan proporsinya. Kemudian yang berikutnya adalah Santo Yusuf itu disampaikan oleh Paus Fransiskus sebagai bapak yang lemah lembut dan penuh kasih. Maka kita pun juga harus demikian. Kalau kita mau melihat apakah teladan Santo Yusuf itu masih ada, ya mari kita wujudkan bersama dengan bersikap lemah lembut dan penuh kasih. Nanti kalau kamu sudah lemah lembut dan penuh kasih, biasanya akan banyak orang yang mengasihimu. Jadi yang nomor satu itu nanti akan menjadi secara otomatis muncul kalau kamu memang lembut dan penuh kasih. Yang berikutnya, menjadi orang yang menerima, mau menerima dan bersyukur atas apa yang kita miliki, atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau ada teman atau pribadi yang kamu kenal, isinya hanya mengeluh, hanya berkeluh kesah, seolah-olah hidupnya yang paling berat, itu kan juga membuat kamu lelah ya. Lelah. Iya, betul. Itu salah satunya. Jadilah kamu orang-orang yang bisa memberi motivasi, yang bisa memberi warna dalam hidup, supaya setiap orang itu memperoleh harapan. Mau menerima, mensyukuri apa yang ada. Kemudian kita juga bisa belajar dari pribadi Santo Yusuf yang berani dan kreatif. Santo Yusuf ketika ada pembunuhan bayi-bayi, ada rencana pembunuhan bayi-bayi, dan ketika Santo Yusuf diberi sabda dari mimpi, diberi ilham melalui mimpi bahwa dia harus mengungsi ke Mesir, malam itu juga dia langsung pergi. Dan pasti kalau dari tempatnya menuju Mesir itu kan jauh. Pasti Santo Yusuf itu harus mempunyai keberanian dan kekreativitasan. Jadi harus berani dan kreatif. Jadi kita sebagai anak-anak muda, kamu deng ya, kalau saya sudah nggak muda, itu punya keberanian dan kreatif. Maka saya senang kalian buat acara seperti ini. Ini kan harus butuh keberanian, butuh kreativitas. Background-nya dan macam-macam, kontennya nanti diedit macam-macam, itu memang harus diambil, dan apa yang kamu lakukan itu salah satu bukti bahwa apa yang dilakukan Santo Yusuf itu masih ada, yaitu
pribadi yang berani dan kreatif. Dan yang terakhir, Santo Yusuf adalah pribadi pekerja. Maka ada juga gereja-gereja yang santo pelindungnya yaitu pekerja. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa semua impian pilihan itu tidak akan menjadi nyata kalau tidak dikerjakan. Maka ketika kalian punya gagasan, punya ide, terus sekarang kita membuat pertemuan online, itu adalah salah satu usaha bekerja wujudnya. Impiannya supaya bisa dinikmati banyak orang, supaya bisa diketahui banyak orang, harus ada publikasi. Salah satunya cara mempublishnya ya lewat seperti ini, supaya kita semua sama-sama mau belajar dan bisa belajar. Begitu. Kira-kira itu yang bisa kita temui, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk mewujudkan supaya teladan Santo Yusuf itu ada di tengah-tengah kita. Begitu. Benar banget sih, mau kayak kalau dipikir-pikir juga kalau kita mau menemukan sifat-sifat itu bisa dimulai dari diri kita sendiri dulu. Betul, Pak. Nah, menjadi garam dan terang itu kan di situ perannya. Betul. Nah, Romo, aku mau nanya lagi nih. Mungkin teman-teman yang di rumah juga pengen tahu. Selain yang disebutin tadi, peran dan sifat apa aja sih yang dapat yang bisa diteladani dari sosok Santo Yusuf sendiri? Oke, nah kalau tadi sudah saya katakan beberapa hal, sekarang kita mau melihat